mulai menyesuaikan, ibu sudah mulai beradaptasi dengan baik sehingga lebih enakan atau lebih nyaman dan bisa mengelola dirinya gitu. Jadi ketidaknyamanannya pun ada, tapi dia sudah mulai beradaptasi dan mulai merasakan itu sebagai proses yang wajar. Kemudian mulai trimester ketiga, mulai bayi atau janin yang dikandung mulai besar, ketidaknyamanannya pun mulai kerasa lagi. Dan proses untuk menghadapi persalinan mulai dipersiapkan pada trimester ketiga. Gitu. Nah, kita bahas bersama apa saja yang terjadi, yang lazim terjadi pada saat ibu itu sedang hamil. Sudah bisa dilihat ya kepada saya ya. Baik, jadi yang pertama kita akan bahas yaitu tentang perubahan yang terjadi pada payudara itu yang sedang dalam proses kehamilan. Jadi orang yang sedang hamil, payudaranya juga mengalami perubahan, apalagi mempersiapkan diri untuk proses menyusu pada saat proses nanti setelah melahirkan. Jadi pada saat kehamilan, payudara itu akan terasa nyeri, agak nyeri, lembek, dan terasa geli gitu ya, gatal atau agak rasanya tidak enak gitu. Nah di sini semakin akan lebih bertambah besar dikarenakan adanya hipertrofi pada kelenjar, jadi akan lebih besar, lebih montok ya. Jadi kalau ibu hamil itu lebih seksi karena payudaranya akan lebih besar gitu, semakin berisi ya, sehingga lebih yang biasanya tidak yang tadinya kecil akan terjadi perubahan seperti di gambar. Jadi tadinya hanya kecil seperti ini, kemudian nanti akan membesar dan membesar. Jangan khawatir, yang sekarang kecil nanti mungkin akan saat hamil nanti akan lebih besar gitu ya. Karena proses yang terjadi pada payudara itu kan jadi hipertrofi itu penambahan ukuran sehingga kelenjarnya semakin membesar, ototnya juga akan terjadi pembesaran ya, membesar atau hipertrofi. Kemudian hipervaskularisasi itu penambahan pada vaskuler, jadi pembuluh darahnya juga semakin banyak. Nah, di sini terjadi karena peningkatan suplai darah sehingga akan merangsang sekresi estrogen dan progesteron. Jadi ada hormon estrogen dan progesteron yang menyebabkan payudara itu akan semakin besar ya, kemudian suplai darahnya juga meningkat. Nah, di sini Nah, di sini ukuran payudara tadi semakin membesar, terjadi juga pigmentasi. Pigmentasi itu berarti penambahan pigmen ya, warna pada payudara, pada areola dan pada puting payudara, sehingga akan semakin menghitam. Kemudian yang tadinya warnanya agak mungkin pink gitu ya, warnanya di areola. Areola itu yang di puting dan sampingnya itu yang kalang payudara ya. Jadi puting, kemudian pinggirnya yang melingkar gitu. Nah, di situ akan semakin hitam dan juga akan muncul bintil-bintil yang lebih. Nah, itu kelenjarnya. Nanti di situ akan mulai untuk persiapan menyusu ya payudaranya. Nah, di sini puting dan areola bertambah menghitam karena peningkatan hormon, namanya hormon MSH atau melanocyte stimulating hormone. Jadi hormon yang menstimuli atau merangsang pada melanosit sehingga warna pada areola dan puting payudara akan semakin menghitam. Itu pigmentasi. Nah, semakin bertambahnya kelenjar ini juga akan meningkatkan duktus-duktus. Duktus itu saluran-saluran ASI yang nantinya akan mengalirkan ASI dari ibu keluar. Sehingga payudara ini tadi akan semakin besar tadi. Jadi ada penambahan suplai darah tadi yang saya sampaikan akan merangsang pada estrogen dan progesteron. Estrogen dan progesteron itu adalah hormon pada wanita ya. Kemudian
juga di situ akan merangsang ya, jadi akan merangsang terbentuknya duktus, namanya duktus asinis. Duktus asini ya, yang akan nantinya merangsang keluarnya yang akan mengalirkan ASI nantinya. Jadi kelenjar ASI. Nah, bagaimana jika dengan adanya perubahan yang nyeri, semakin lembek dan geli ini, maka seorang ibu hamil itu harus mempersiapkan, harus merasakan ya, memakai bra yang menyangga. Jadi payudaranya karena semakin lembek, payudaranya kemudian menggunakan bra yang menyangga payudara, jangan yang tidak menyangga. Kemudian bra yang menyerap keringat, jangan yang penting seksi bagus gitu, jangan, tapi pilih bahan yang menyerap keringat. Jadi bukan karena bagusnya atau karena seksinya, tapi di sini yang dipakai yang menyerap keringat dan menyangga. Kemudian selalu merawat kebersihan payudara dengan air hangat supaya bersih, dan persiapan untuk nanti menyusu sudah dari awal. Tapi nggak boleh memencet-mencet pada puting ya, karena bisa merangsang keluarnya hormon oksitosin walaupun masih di awal itu tidak ya. Jadi jangan sampai maksudnya membersihkannya dengan kapas, kemudian dikasih air hangat, tempelkan, nanti kotorannya akan keluar, akan ikut. Atau menggunakan minyak ya, minyak yang jangan minyaknya itu minyak apa ya, seperti minyak sayur gitu ya, tapi untuk biasanya ada juga misalnya menggunakan olive oil gitu, atau minyak zaitun ya, boleh. Yang penting tidak menyebabkan alergi pada ibu. Kadang seseorang ada yang alergi terhadap alergen tertentu. Yang aman ya pakai air hangat, dikasih di kapas, tempelkan di puting payudara sampai di areola, nanti kotoran yang ada di situ akan menempel, akan keluar. Atau menggunakan baby oil boleh. Nah, informasi ini harus disampaikan kepada ibu. Jadi ibu yang merasakan seperti itu kan kadang ini harus gimana? Saya kok enak banget rasanya di payudara. Nah, kita harus menyampaikan Menkes atau pendidikan kesehatan kepada ibu hamil sehingga dia bisa melalui proses kehamilan dengan enak, ya, dengan baik. Selain itu, pada awal kehamilan, ibu hamil itu juga akan merasakan panas dan nyeri, panas pada payudara. Nanti seiring kehamilan yang semakin tua, nanti akan kelihatan pembuluh-pembuluh darah di bawah kulit, kelihatan warna kemerahan-kemerahan ya. Jadi kayak otot ya, otot itu daging sebenarnya, pembuluh darah yang kelihatan di bawah kulit di payudara, karena semakin besar dan karena kelihatan. Kemudian selanjutnya pada payudara itu juga ada hormon ya, pada payudara itu akan ada hormon laktogenik ya yang dikeluarkan oleh plasenta, sehingga di sini akan menambah sel-sel pada payudara dan meningkatkan zat-zat yang ada pada ASI nantinya, ada laktoalbumin, laktoglobulin, dan sel lemak. Serta yang paling penting juga untuk bayi yaitu kolostrum atau ASI yang pertama kali keluar yang warnanya masih kekuningan. Nah, di situ sudah mulai dipersiapkan sejak dalam proses kehamilan ini. Kemudian pada ibu hamil, payudara itu karena membesar dan tegang ya. Kemudian juga kelenjar Montgomery pada payudara itu juga semakin membesar. Kemudian adanya kelenjar lemak pada areola mamai, ada ini ya, pembesaran pada kelenjar tuberkel yang itu tadi bintil-bintil yang di areola ya. Kalau masih remaja itu kan belum kelihatan hanya titik-titik ya. Kemudian kalau nanti pada saat proses kehamilan akan kelihatan semakin membesar dan semakin menonjol, karena itu nanti yang akan mengembangkan juga ASI. Nah, estrogen dan progesteron itu dikeluarkan oleh corpus luteum dan juga plasenta. Plasenta itu ari-ari ya yang
di dalam kandungan itu kan dari proses pembuahan itu akan yang satu menjadi janin, kemudian nanti plasentanya akan nempel di endometrium. Nah, plasenta ini yang akan juga mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron. Ini ya gambarnya ya. Jadi di sini monogameri akan kelihatan di sekitar puting susu. Ya, sebentar. Nah, di sini ada kelenjar sebaceae, yaitu kelenjar keringat kelenjar yang di sini akan menghasilkan pelumas untuk puting susu dan kelembutan pada puting susu. Dan kelenjar ini akan rusak kalau dicuci dengan sabun. Makanya tadi saat membersihkan payudara nggak boleh dengan sabun, tapi dengan air hangat atau menggunakan minyak. Karena di situ ada pelumas untuk puting susu yang berguna untuk melindungi puting susu supaya nggak lecet. Nah, sejak sekarang kalau membersihkan di puting jangan disabun, tapi biarkan aja. Kemudian puting susu akan mengeluarkan kolostrum, yaitu cairan yang berwarna putih kekuningan sejak pada trimester ketiga. Nah, gambarnya seperti ini ya. Jadi payudaranya akan semakin montok, membesar dan lembut. Puting susunya akan menonjol. Dan ini untuk persiapan menyusui. Nah, nanti kalau misalnya sudah pada saatnya melahirkan bayinya mau menyusui ternyata masih tenggelam putingnya atau flat nipple, nah itu dilakukan tindakan untuk mengeluarkan. Nah, akan semakin repot kan, makanya dalam proses kehamilan biasanya kita lakukan perawatan pada payudara supaya puting ini bisa menonjol sehingga proses menyusui pada saat nanti setelah melahirkan tidak terjadi hambatan. Lanjut, kemudian ya gingivitis. Apalagi itu gingivitis? Gingivitis adalah plak yang melindungi peradangan gingiva. Jadi pada gusi, karena di sini ada bagian dari mukosa mulut yang mengelilingi gigi dan menutupi tulang alveolar, maka selama kehamilan proses inflamasi terhadap plak gigi meningkat, yang menyebabkan gingiva itu membengkak dan bisa berdarah saat menyikat gigi. Jadi saat biasanya kalau hamil mual itu kan malas ataupun kena air dingin itu pada mulut ya, kadang kan sangat riskan atau membuat mual juga untuk ini ya, apalagi pada ibu hamil gitu. Kemudian terjadi pada bulan kedua, jadi sudah mulai kelihatan untuk gingivitis ini karena vaskularisasi yang sangat tinggi. Vaskularisasi itu artinya peningkatan pada vaskular atau pembuluh darah. Nah, di sini puncaknya yaitu pada bulan ke-8, pada trimester ketiga. Nah, setelah pada aterem atau kehamilan yang sudah di bulan terakhir, biasanya ini akan menghilang, berkurang gitu, dan akan hilang setelah melahirkan. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi gingiva itu peradang. Jadi gusinya kan semakin memerah ya, dan mudah sekali untuk pecah gitu pembuluh darahnya, sehingga akan jadi perdarahan pada gusi. Dibandingkan dengan yang kiri itu kan gusinya gusi yang bersih dan sehat gitu. Nah, pada ibu hamil terjadi gingivitis yang disebabkan oleh jaringan pada gingival atau pada gusi. Nah, ini biasanya berkaitan dengan minimal plak. Jadi ada plak juga, misalnya mau plak di sebenarnya pada mulut atau gigi itu kan ada plaknya juga ya, yang harusnya kalau perawatan gigi nanti itu bisa diambil. Nah, rasanya ngilu gitu. Nah, kalau gingiva itu atau plaknya bisa plak pada saat kehamilan, mungkin juga bisa karena ini ya menyebabkan untuk perdarahan. Jadi di sela-sela gigi ini gitu, jadi ada perdarahannya karena di gusi semakin memerah karena vaskularisasi. Bisa gusi yang bengkak atau hiperemik, jadi banyaknya darah ya. Kemudian cenderung lunak sehingga pada saat menyikat gigi kena hulu sikat gigi, kalau hulu sikat giginya nggak halus bisa terjadi perdarahan. Paling parah terjadi pada trimester kedua pada saat proses kehamilan ya. Gitu.
Penyebabnya apa ya? Penyebabnya yang pertama adalah estrogen. Jadi hormon estrogennya kan meningkat. Nah, ini pengaruh pada saat hamil itu kan lebih tinggi daripada sebelum kehamilan. Nah, estrogen ini akan mempengaruhi peningkatan aliran darah ke rongga mulut sehingga terjadi pergantian sel-sel pelapis epitel gusi yang lebih cepat. Ya, jadi lapisan epitel gusi itu kan ada lapisan epitel ya, sehingga kalau semakin cepat regenerasinya kan tipis gitu, sehingga mudah sekali kena. Kalau kena sikat gigi yang bulunya tidak lembut, maka akan mudah terjadi perdarahan. Kemudian ketebalan epitel juga berkurang karena sehingga menyebabkan gusinya rapuh dan mudah berdarah. Karena tadi estrogen itu kan meningkatkan aliran darah. Estrogen fungsinya berperan untuk meningkatkan aliran darah ke gusi dan membuat pergantian lapisan di gusi itu lebih cepat. Jadi kalau lebih cepat ganti terus itu kan belum sampai tebal dia sudah ganti lagi gitu, sehingga tipis. Nah, tipis kalau kena sikat gigi mungkin ya yang mungkin tidak lembut, mungkin akan bisa juga untuk mengenai sehingga lebih mudah terjadi perdarahan karena rapuh, tidak kuat epitelnya. Caranya mengurangi gimana? Yang pertama adalah minum vitamin C dan mengurangi insiden gusi berdarah. Gitu. Karena vitamin C dapat mengurangi itu. Berkumur dengan air hangat atau air garam. Ya, berkumur dengan air hangat, air garam, kemudian jaga kebersihan gigi dan gosok gigi. Walaupun takut untuk gosok gigi ya jangan rapat gosok gigi gitu. Tapi ya tetap harus jaga itu ya, jaga kebersihan gigi dan periksa ke dokter gigi. Nah, sekarang karena ANC terpadu atau antenatal care yang terpadu, ibu hamil 1 kali minimal periksa ke dokter gigi. Itu sudah menjadi program. Kemudian epulis. Nah, epulis itu apa? Sama di gusi juga. Nah, ini terjadinya seperti ini. Ada ada seperti pembengkakan sehingga ada daging atau gusi yang keluar ya, sehingga di antara gigi gitu. Nah, karena gusinya bengkak dan lunak, sehingga mudah untuk terjadinya trauma dan sakit gigi. Ini terjadi pada bulan ketiga dan membesar seiring dengan pertambahan usia kehamilan. Harus gimana caranya untuk mengurangi? Ya, gosok gigi minimal 2 kali sehari teratur. Kemudian jika keluhan, ya periksa ke dokter gigi. Hal ini dikarenakan karena peningkatan hormon estrogen. Hampir mirip dengan gingivitis tadi. Nah, kemudian nausea. Nausea itu mual pada ibu hamil. Itu sering dan wajar terjadi. Ya, wah kayak muteng kayak gitu. Dan biasanya seperti itu. Karena memang pada ibu hamil akan salah satunya yang terjadi adalah nausea atau mual. Karena memang itu wajar. Dan bahkan ini kalau ibu yang nggak mual itu malah kadang dipertanyakan kenapa. Yang pertama penyebabnya adalah karena hormon HCG. Jadi hormon chorionic gonadotropin, HCG atau hormon chorionic gonadotropin. Jadi hormon ini adalah penanda kalau di PPTS atau tes kehamilan, mau di PPTS atau tes strip gitu ya dengan urin, itu untuk mengetahui adanya hormon HCG pada urin. Nah, kalau ada hormon HCG berarti positif hamil. Kalau stripnya 2 gitu. Kalau 1 berarti tidak dideteksi adanya HCG pada urin. Apa sih hormon HCG kok penting gitu? Hormon HCG itu hormon yang dikeluarkan karena adanya chorion pada saat kehamilan. Chorion itu untuk persiapan kantong kehamilan ya. Jadi ada chorionnya. Kalau lihat telur nggak? Telur itu kan ada cangkang, ada lapisan di dalam cangkangnya itu kan ada lapisan tipis kalau digodok itu ya. Nah itu di dalamnya ada kuning telur dan putih telur. Kuning telur diibaratkan itu intinya, nantinya yang jadi janin itu. Kemudian putih telurnya seperti air ketuban. Kita pikirnya seperti itu. Nah di sini kulit ketuban itu ya yang cangkangnya itu. Gitu. Nanti kalau pecah ya bayinya keluar.
Nah, kemudian disebabkan oleh kadar hormon HCG yang tinggi pada saat awal kehamilan, sehingga ibu yang tadinya nggak ada hormon HCG akan mengalami mual dan bahkan muntah-muntah ya. Kemudian ada juga disebabkan oleh hormon estrogen dan progesteron yang meningkat. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Ibu. Belum ya. Oke. Mual atau muntah dalam proses kehamilan dinamakan emesis. Emesis. Jadi emesis gravidarum atau mual muntah pada saat kehamilan. Kalau sekarang saya nggak hamil, kemudian saya kok mual, kemudian muntah, ya bukan emesis gravidarum, namanya emesis saja. Kalau saya hamil, ya namanya emesis gravidarum. Gravidarum itu kehamilan. Nah, di sini mual muntah itu ya, yang normal itu kurang dari 5 kali dalam sehari. Kalau lebih dari 5 kali sudah hiperemesis lebih. Lebih. Nah, itu yang menjadi gawat atau menjadi tanda bahaya. Kalau sudah hiperemesis. Kalau yang masih normal kurang dari 5 kali dalam sehari itu masih wajar. Disebabkan karena apa? Karena adanya relaksasi dan otot-otot halus. Ya, relaksasi itu lebih landai atau tidak terlalu keras gitu ya relaksasi. Kemudian juga karena adanya metabolisme pada karbohidrat. Kemudian adanya perubahan pada pencernaan pada ibu hamil, di mana semakin terjadi lebih lambat penyerapannya yang disebabkan oleh hormon progesteron. Nah, relaksasi otot halusnya, karena otot halusnya akan peristaltik, ya, seperti pada usus, ya. Jadi di sini kita kan nggak tahu kapan kita nggak merasakan atau nggak menyadari kalau otot halus pada usus gitu peristaltik itu kan nggak sadar terjadi proses metabolisme pada pencernaan, kita nggak sadar kan, tapi di dalam tubuh kita itu terjadi metabolisme gitu. Nah, di sini juga karena hormon progesteron yang meningkat, otot-otot ini terjadi relaksasi, maka penyerapan pada makanan juga semakin lambat, sehingga akan terjadi mual juga. Kemudian heartburn atau nyeri pada ulu hati. Secara mekanis terjadi peradangan atau distensi dan pergeseran, karena semakin pada saat kehamilan kan uterus yang tadinya hanya sekedar telur angsa, ya, sekedar telur kemudian akan mengembang sampai sebesar itu, sehingga akan terjadi distensi atau peregangan. Nah, di sini juga akan menyebabkan penekanan pada lambung, pada usus, nah, kemudian juga pada kandung kemih, sehingga akan terjadi perubahan. Kemudian alergis karena terjadinya sekresi atau pengeluaran dari korpus luteum, antigen dari ayah, kemudian juga mungkin karena keracunan pada kadar histamin atau zat histamin ya dalam tubuh itu obat-obatan. Gimana cara mencegahnya? Ini yang sering kita harus sampaikan ke pasien. Ibu kalau hamil, kalau mual pada saat kehamilan, yang ibu harus lakukan untuk mengurangi mual yaitu yang pertama, hindari bau dan faktor penyebabnya. Ini kalau saya dulu saat hamil, saya itu sebelum hamil kan saya suka makan mie ayam. Tapi pada saat hamil, saya baunya aja itu sudah membuat mual muntah keluar semuanya. Bau saja gitu. Sehingga mual muntah, nggak bisa lemes gitu ya, kalau membau saja. Bau udah tahu. Kemudian makanya saya harus menghilangkan atau menghindari bau itu. Bau yang tadi yang membuat kita shock gitu ya. Bau yang sangat merangsang. Kemudian makan biskuit kering atau roti bakar sebelum bangun dari tempat tidur pagi. Jadi sediakan cemilan gitu yang seperti biskuit kering, sehingga setelah tidur, bangun tidur itu jangan langsung turun, tapi ngemil gitu. Nah, untuk mengurangi hipersalivasi juga atau mengurangi mual pada saat setelah tidur, bangun tidur. Makan sedikit tapi sering, ini bukan tanya. Makan sedikit tapi sering tipe juga ini.
duduk tegak setiap selesai makan, jadi jangan tiduran atau gambreng, tapi tegak supaya langsung turun. Kemudian hindari makanan yang berminyak dan berbumbu yang merangsang, spicy misalnya. Biasanya suka makanan yang spicy, banyak yang bumbu-bumbu, pedes gitu, atau yang sangat merangsang baunya gitu ya. Jadi kalau ini mengalami mual muntah ya dihindari. Kemudian makan makanan yang kering ya, dengan minum di antara waktu makan supaya nggak terlalu berat. Jangan minum yang berkarbohidrat ini ya. Bangun tidur secara perlahan, hindari gerakan tiba-tiba, jangan langsung turun terus jalan. Hindari menggosok gigi segera setelah makan dan minum teh herbal atau istirahat. Nah, sekarang juga bisa dengan misalnya minum jahe. Jahe itu juga secara evidence based akan mengurangi mual muntah. Pengobatannya yaitu secara non farmakologis tadi bisa dengan, kalau non farmakologis berarti bukan menggunakan obat-obatan ya. Misalnya contohnya ya tadi dengan makan makanan, jangan terlalu cepat turun dari tempat tidur, kemudian selain itu misalnya dengan akupuntur ataupun akupresur di titik-titik yang menyebabkan terjadinya mual muntah itu ada. Nanti secara jurnal saya belum mencari ya, boleh dicari sendiri atau nanti bisa banyak sekali itu jurnal. Kemudian jika emesis-nya sangat berat, ya boleh diberikan B6, ya peridoxin. Antihistamin seperti Dimen, kemudian metoclopramid hidrochloride. Ini obat-obatan. Ya, yang biasa digunakan di puskesmas misalnya atau di tempat ya seperti B6. Entah partainya atau nama mereknya dagang macam-macam, tapi isinya ya peridoxin atau Dimen. Itu ya. Kemudian lanjut dari yang tadi ini ya, mual muntah atau emesis gravidarum. Jadi sekitar 70-85% wanita hamil itu mengalami mual muntah dalam kehamilannya. Seringkali pada usia trimester pertama, sejak awal. Bahkan ada yang bahkan ada yang sampai akhir itu mual muntah terus gitu. Tapi biasanya akan menghilang kalau sudah masuk ke trimester kedua. Nah, kalau ibu hamil biasanya mual muntahnya di pagi hari setelah bangun tidur gitu. Makanya dinamakan morning sickness ya. Walaupun bisa juga pada sore atau malam hari. Tapi kebiasaan mual muntahnya itu terjadi pada saat pagi hari, namanya morning sickness. Oke. Lanjut kenapa terjadi? Biasanya mual muntah ini terjadi pada saat lambung itu dalam keadaan kosong. Jadi kayak mah gitu ya. Mual jadi gastritis atau mah. Nah, kalau lebih parah, lebih dari 5 kali, bahkan sampai turun berat badannya sampai 5% ya dari berat badan sebelum hamil, sampai dehidrasi, kulit turgornya kembalinya sangat lambat, dinamakan hiperemesis gravidarum. Ini yang terjadi pada 1% wanita hamil. Tapi kalau masih normal, ibu hamilnya tidak sampai dehidrasi, tidak sampai lemas, ya, yang tidak membutuhkan sampai rehabilitasi atau harus ditambah diinfus atau cairannya gitu, ya itu masih emesis saja. Tapi kalau sudah lebih dari 5 kali dan berat badan ibu kurang hilangnya atau kurangnya atau malah semakin susut gitu, 5% dari berat badan itu sudah dinamakan hiperemesis gravidarum. Nah, hiperemesis gravidarum berarti sudah ke resiko ya, nanti dibahas sendiri karena ini ada grade-nya juga, grade atau tingkatannya. Nah, kalau sudah parah, ini akan terjadi encephalopathy Wernicke, yaitu kekurangan vitamin B1 sehingga akan menyebabkan keterbatasan atau pertumbuhan janin yang terhambat. Jadi karena apa? Ibunya nggak masuk sama sekali makanan, mau bagaimana janinnya akan tumbuh. Nah, sehingga kalau sampai terlalu berat, maka akan terjadi komplikasi namanya encephalopathy Wernicke,
yaitu kekurangan tiamin atau B1. Ya, tiamin itu B1, kalau B6 tadi peridoksin ya. Nah, kemudian di sini akan terjadi pembatasan pertumbuhan janin. Jadi janinnya kecil atau terhambat pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Penyebabnya yang pertama karena hormon chorionic gonadotropin, di mana di sini adalah hormon yang tadi ya, hormon dari korion pada pertumbuhan dari manusia. Kemudian fluktuasi atau peningkatan yang sangat tinggi dari kadar estrogen, kadar progesteron, dan hormon yang merangsang tiroid atau LTH ya. Jadi ada hormon yang merangsang tiroid itu, jadi ada di sini ya, tiroid. Nah, pada saat proses kehamilan pun akan terjadi pengeluaran hormon ini, sehingga menyebabkan terjadinya NVP. NVP itu nausea and vomiting in pregnancy, atau mual muntah dalam kehamilan. Ini menurut jurnal yang saya ambilnya. Kemudian adaptasi secara psikologis atau faktor emosional. Jadi pada saat ibu hamil itu sensitif, ya, sensitif atau mudah tersinggung, kemudian mudah untuk merasakan, karena awal dia butuh perhatian yang lebih gitu. Nah, hamil yang awal ya, ini saya hamil, saya minta ini, minta itu gitu. Ini sebenarnya dalam adaptasi secara psikologis atau emosional seorang wanita yang sedang proses kehamilan. Karena terjadi pada awal, trimester 1 masih awal-awalnya aku hamil. Misalnya minta dibeliin uja atau minta apa ya, ngidamnya yang macam-macam gitu, minta apa sampai suaminya, atau minta mangga, kalau ke tetangganya harus apa, manjat sendiri atau membeli apa itu ya, hal yang kadang nggak wajar, malam hari pengen kerjaan atau apa gitu. Nah, itu yang namanya ngidam. Jadi nanti jangan bingung gitu, atau bingung kok ya mengetahui ngidam mau rujakan malam hari gitu. Nah, macam-macam lah kalau ibu hamil yang ngidam, dan itu sebenarnya bukan ini ya, kadang juga tidak semuanya gitu ibu hamil yang seperti itu, dan tidak apa ya, tidak menjadi tanda kalau itu hamil seperti itu. Dan faktor neurologis dari neuron atau sarafan, kemudian mungkin gula darahnya rendah, dalam beberapa jam nggak makan gitu, sehingga karena gulanya rendah akan terjadi mual muntah, atau justru terjadi kelebihan pada asam lambung karena proses kehamilan tadi ya, jadi ada kenaikan pada asam lambungnya sehingga kayak mah gitu. Dikarenakan satunya juga adalah peristaltik yang lambat, jadi saat proses pencernaannya semakin lambat karena terjadinya pengaruh dari hormon progesteron, sehingga relaksasi pada otot polos, otot halus, dan reabsorpsi dari makanan atau sari-sari makanan itu semakin lambat, sehingga salah satunya yaitu itu akan terjadi konstipasi atau sembelit, susah BAB. Ya, ini Isma sudah ngantuk ini. Oke, lanjut. Siapa saja yang dahar? Nah ini aja. Ibu, mohon maaf suaranya masih dimut. Iya, terima kasih ya sudah diingatkan. Yang pertama, siapa saja yang berisiko mengalami mual muntah dalam kehamilan?
Yang pertama adalah ibu yang primigravida atau pertama kali hamil. Nanti kalian berarti punya resiko ya. Nanti nikah, hamil, punya resiko untuk mengalami mual muntah itu. Kemudian pendidikan yang rendah, merokok, kelebihan berat badan atau ibu yang obesitas dan punya riwayat mual muntah pada kehamilan yang sebelumnya. Jadi pertama kali hamil kok mual muntah gitu. Nanti hamil yang kedua punya resiko untuk mengalami hal yang sama. Itu maksudnya. Penanganannya bagaimana yang mengalami nausea and vomiting in pregnancy? Yang pertama adalah makan sedikit tapi sering. Jangan langsung satu piring penuh. Wah, ini saya pengen makan senang gitu ya dengan lauknya, langsung makan satu piring penuh. Nah, nanti setelah itu muntah lagi. Jadi kalau ibu yang sudah mengalami ini dianjurkan nanti ibu kalau ibu di rumah ibu tetap harus makan. Caranya yaitu sedikit tapi sering. Jangan langsung satu piring penuh. Jadi bisa dibagi-bagi porsinya, yang seharusnya satu piring itu sekali, ibu nanti makan dibagi berapa kali porsi gitu. Sehingga masuk ke dalam perut itu tidak langsung sek gitu ya. Jadi sedikit-sedikit ini tapi sering. Kemudian menghindari makanan yang bersantan. Jangan suka kalau mau muntah ya jangan makan yang mengandung santan. Senangnya ya jangan atau sayur yang santan gitu ya. Nah, itu akan meningkatkan rasa mual. Kemudian menghindari makanan pedas dan berbau tajam. Kemudian saat makan jangan lupa minum air atau di antara waktu makan dapat mempertahankan hidrasi tubuh. Kemudian menghindari bau-bauan yang meningkatkan mual. Ini sama dengan yang tadi. Kemudian juga makan permen atau minum yang manis ya. Misalnya jus buah atau minum susu sebelum tidur, itu boleh. Tapi ibu hamil tidak harus selalu minum susu ya. Kemudian selanjutnya ketidaknyamanan yang terjadi adalah hipersalivasi atau keluarnya air ludah yang berlebihan. Jadi tanpa ya, jadi hipersalivasi. Saliva itu air ludah. Kalau hiper berarti air ludahnya sangat berlebihan. Ngeces terus itu ya. Enggak juga sih. Masih di dalam mulut itu keluar, kalau puasa itu biasanya hipersalivasi ya. Jadi keluar seperti itu. Nah, karena air ludahnya berlebihan bisa juga menyebabkan rasa mual. Sehingga mulut terasa asam, kemudian asupan pati juga atau karbohidrat ini juga akan merangsang kelenjar ludah sehingga akan keluar saliva atau air liur ya, air liur atau air ludah di dalam mulut. Nah, di sini pentingnya untuk mengurangi makan dengan maksud untuk mengurangi mual tadi ya, karena peningkatan saliva di dalam mulut. Jadi mengurangi makanan-makanan yang menyebabkan keluarnya saliva. Jadi meludah terus gitu. Cara menguranginya yaitu dengan cara mengurangi makanan yang mengandung karbohidrat, nasi, tepung, ya, yang mengandung karbohidrat yang tinggi. Kemudian bisa mengunyah permen karet atau permen yang keras. Kemudian jaga kebersihan mulut ya, gosok gigi. Lanjut, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada itu nggak paham atau paham ya? Atau ngantuk nih? Saya izin bertanya, Ibu. Iya, oke, boleh. Tadi pas di awal itu untuk mengurangi mual itu bisa minum teh pada pagi hari, sering minum teh gitu, Ibu. Padahal minum teh itu setahu saya pas saya lihat di sosmed, kalau kita minum obat yang mengandung zat besi itu tidak disarankan minum teh karena bisa menghambat penyerapan zat besi. Sedangkan pada ibu hamil itu membutuhkan banyak zat besi, Ibu. Kenapa disarankan untuk minum teh? Terima kasih.
Iya, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Sudah dikaitkan dengan pemberian SF atau sulfosferosus pada ibu hamil ya. Ya, kebutuhan ibu hamil untuk sulfosferosus atau Fe itu lebih tinggi. Apalagi ibu hamil di sini membutuhkan Fe baik untuk dirinya dan juga untuk janinnya. Ini ya, ini pasti dan ini wajib diberikan dan diminum oleh ibu hamil. Dan cara meminumnya memang yaitu dengan air putih saja atau dengan jeruk, jangan dengan teh ataupun dengan kopi atau susu nggak boleh karena akan menghambat penyerapan dari Fe tersebut. Lalu kenapa ibu yang mual dan muntah kok malah disarankan salah satunya adalah minum teh? Ya, pada pemberian Fe salah satu efek sampingnya adalah mual. Ya, salah satu efek samping yang terjadi pada ibu yang minum Fe yaitu mual. Dan dianjurkan, karena itu ya, dianjurkan untuk minum Fe ini sebelum tidur. Supaya kalau sudah ngantuk kan dia akan tidur, mualnya akan dibawa tidur gitu. Ya, dan biasanya ditambah dengan vitamin lain yang akan mengurangi mual ataupun akan meningkatkan penyerapannya. Gitu. Jadi kalau emesis atau mual muntah yang terjadi pada pagi hari dan pada pagi hari itu ya, ini kan wajar terjadi. Dan ibu yang masih mengalami mual muntah biasanya belum diberi Fe dulu karena dia sendiri sudah kewalahan dengan mual muntahnya. Jadi Fe-nya diberikan setelah ibunya sudah terkurangi atau sudah tidak mual muntah lagi. Dan karena mual muntah ini kan terjadi pada pagi hari, namanya morning sickness tadi ya. Nah, berarti boleh aja kan diberikan teh karena tidak bersamaan dengan minum Fe pada malam hari. Bisa dipahami ya. Gitu. Jadi efek samping dari pemberian Fe yaitu satu mual, muntah. Kedua juga adalah konstipasi atau sembelit. Jadi ibu kemudian BAB-nya atau fesesnya akan warnanya hitam karena SF pengeluarannya di situ. Gitu. Jadi boleh saja tidak terus-terusan minum teh, kan bisa juga minum yang lain, minum jahe, kemudian tadi ngunyah permen dan banyak cara yang tepat untuk masing-masing orang. Bagaimana caranya untuk mengurangi mual muntah yang terjadi pada dirinya. Gitu. Jadi boleh susu biasanya malah meningkatkan mual juga. Jadi jangan biasanya tidak dianjurkan minum susu kalau ibunya masih mual muntah. Dan nanti kalau sudah trimester kedua, ibu sudah tidak mual muntah lagi, Fe-nya sudah harus diminum secara teratur. Itu minimal berapa pemberian tablet Fe selama hamil? Sudah belum? Belum dikasih tahu ya. Oke. Jadi nanti mungkin akan diberikan nanti untuk terapi medikamentosa pada saat pertemuan selanjutnya ya. Tapi intinya sekarang berarti tahu ya kalau emesis atau mual muntah itu biasanya terjadi pada pagi hari sehingga dinamakan morning sickness, tidak night sickness gitu ya. Jadi karena seringnya ibu hamil itu mengalami morning sickness pada pagi hari atau emesis gravida. Itu. Nah, Baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih ya sudah bisa mengaitkan ya dan banyak pengetahuan di luar kita yang jenengan sudah mencari. Kemudian ya. Jadi sebenarnya mual muntah ini adalah interaksi yang kompleks gitu. Kompleksnya ya tadi yang dari penyebab-penyebabnya dari endokrin. Endokrin itu berarti kaitannya dengan hormon tadi ya HCG, estrogen yang keluar juga. Pencernaan karena peningkatan asam lambung, kemudian peristaltik khusus yang melambat, kemudian faktor lain penciuman mungkin akan membau hal-hal bau yang merangsang di atas semakin menyebabkan mual. Jadi berbagai faktor yang menyebabkan hal ini. Ya, jadi ya, jadi mual muntah itu juga berhubungan dengan plasenta. Ya, di sini ada
satu penelitian ya, di mana ibu yang hamil tapi hamil anggur. Hamil anggur itu salah satu kehamilan yang gawat ya. Jadi ketidaknormalan gitu. Yaitu kantong kehamilannya itu tidak berisi janin tapi berisi kista atau gelembung-gelembung yang berisi cairan seperti buah anggur. Ya, jadi saya kira semuanya sudah pernah melihat buah anggur dan makan gitu ya. Buah anggur itu kan kalau jompolan gitu ya. Jadi bunder-bunder dan satu tangkai itu kan banyak. Nah, kalau hamil anggur atau molahida ditosa itu isinya bukan janin tapi gelembung-gelembung seperti buah anggur. Dinamakan hamil anggur. Bukan hamil nganggur gitu, nggak ada suaminya ya. Tapi hamil anggur itu adalah isi dari kantong kehamilan berisi buah anggur, berisi kantong atau gelembung-gelembung seperti buah anggur. Nah, pada itu terjadi karena penyakit Trophoblast ya. Penyakit Trophoblast nanti akan disampaikan kalau di belakang mungkin nanti di RPS-nya. Nah, di situ ibu yang mengalami hal ini mual muntahnya sangat berat. Dan kalau dicek HCG-nya di PP test itu positif. Jadi ada HCG di situ. Walaupun tidak ada janinnya dan tidak ada plasenta. Tapi berisi tadi gumpalan atau gelembung-gelembung yang dinamakan hamil anggur atau Trophoblast. Nah, di sini karena tidak ada janin tapi kok ada HCG, berarti dipikirkan bahwa mual muntah ini ya terjadi karena faktor dari plasenta, bukan dari karena hamil karena janinnya. Ya. Oke, di situ kemudian juga ada ibu hamil yang gemeli atau hamil kembar, yang janinnya kembar. Di sini peningkatan hormonnya akan semakin tinggi HCG-nya, sehingga seringnya ibu yang gemeli akan mengalami mual muntah. Gitu. Ya, faktor psikologi. Kok tadi ada faktor psikologi itu apa? Jadi rasa takut, cemas, kemudian merasa bersalah, kok saya hamil ya gitu misalnya. Belum siap untuk hamil, misalnya suaminya pengennya menunda dulu, ternyata hamil, rasa bersalah, kemudian takut nanti gimana kehamilannya kalau suaminya nggak suka, itu contohnya ya. Kemudian sekarang sedang bekerja kok hamil, kemudian terjadi pertentangan batin, rasanya gimana gitu. Hal itu akan menambah ya, kecemasan itu akan menambah mual muntah yang terjadi pada ibu hamil tersebut. Jadi faktor psikologis, stres, depresi, takut gitu. Nah, itu ya. Kemudian ya itu ada lagi yang mau ditanyakan? Izin masuk Ibu, izin bertanya. Ya, Mbak Sofi, silahkan. Maaf sebelumnya Bu, kalau agak keluar dari topik. Jika ada kasus ibu hamil, itu hamilnya udah trimester 2 Ibu, tetapi berat badannya masih kurang dari 50, padahal makannya sudah teratur, sudah minum susu dan sudah ngemil gitu Bu. Itu permasalahannya ada di mana nih Bu? Terima kasih. Ibu hamil sudah gimana ngemil gitu? Diulangi? Ya Ibu, ada kasus ibu hamil gitu Bu, udah trimester 2, itu makannya teratur, minum susu hamil, ngemil juga gitu, tetapi berat badannya masih
kurang di atas 50 gitu. Perutnya juga belum kelihatan. Itu permasalahannya ada di mana gitu? Oh iya. Oh, sudah berat sebelum hamilnya berapa? Masih tetap Ibu, tetap 48 gitu. Oh gitu. Sekitaran segitu. 48. Kemudian sekarang berapa minggu kehamilannya? 4 bulan Ibu. 16 minggu. Ya. Jadi sebenarnya ibu hamil itu kita lakukan pengukuran IMT, ya. IMT atau indeks massa tubuh sebelum hamil. Kemudian kita akan tahu berapa sih harusnya peningkatan berat badan saat hamil gitu. Nah, ibu hamil itu boleh meningkat berat badannya setiap bulan ya antara 9 sampai 12 kilo. Jadi itu normal. Kemudian harusnya berarti tiap bulan itu harus naiknya 1 kiloan gitu. Ya. Tapi kalau tidak naik berarti ada masalah pada orang tersebut. Entah makanannya yang tidak diserap bagus atau tidak naik, atau lihat lagi di kandungannya. Kalau masih 4 bulan memang belum kelihatan seperti ibu hamil yang kelihatan perutnya membusung gitu ya. Tapi karena masih berupa balut teman atau berupa gumpalan darah atau gumpalan janin, tapi yang masih kecil gitu, dengan berat yang sesuai dengan umurnya. Nanti kalau sudah pada pemeriksaan fisik, memang akan diajari dan ada kategorinya. Kalau misalnya 1 bulan itu berat dari kantong kehamilannya berapa, 4 bulan berapa. Nah, tapi kalau secara palpasi atau secara dilihat itu, kalau nggak dibuka perutnya, kalau dilihat dari luar memang belum kelihatan. Nanti kalau sudah mulai 5, 6 itu sudah mulai keluar dari perut ya. Maksudnya gini, maksudnya kelihatan membusung gitu atau menonjol gitu. Jadi kalau masih 4 bulanan memang masih berupa balut teman. Balut teman itu seperti balon ya, balon yang diisi air ya. Kemudian ada batu yang dimasukkan. Berarti masih masih sangat ini ya. Janinnya kecil tapi sudah balon terus ada isinya. Kemudian itu ada gumpalan darah ya, segumpal daging. Kalau di dalam cairan amnion atau air ketuban. Nah, segumpal daging itu yang disebut janin karena masih seperti ya masih kecil dan misalnya seperti cumi-cumi, lihat cumi-cumi gitu kan, nah seperti itu seukurannya kecil gitu, masih seperti segitu. Berarti kan kalau masih segitu perutnya memang belum keluar kalau dilihat dari itunya. Tapi kalau kenaikannya ya seharusnya harus naik karena terjadi peningkatan gitu, baik pada janinnya. Kalau ibunya nggak naik terlalu besar, harusnya naiknya karena ada janinnya, walaupun tidak signifikanly atau tidak sangat masif gitu ya. Tapi kalau sudah sesuai dengan kenaikannya ya bayinya atau janinnya sudah hidup ya, diperiksakan, ada DCC-nya nanti kalau diukur dengan Doppler. Jadi kalau dengan telinga kita gitu dengan alat Linac masih mungkin belum kelihatan, belum kedengaran. Tapi kalau sudah di Doppler yang sudah terdengar duduk-duduk gitu, mungkin akan sudah ketahuan. Kalau sudah sehat ya berarti memang bayinya sehat, tapi harusnya kenaikan ada berat badan pada ibu tersebut. Entah makanannya yang harusnya lebih banyak gizinya atau karbonya, yang mana nanti nutrisi pada ibu hamil juga kita harus mengukur dan tahu itu ya. Nanti akan ada tema sendiri itu. Kemudian selain itu ya dicek di janinnya. Janinnya udah sesuai enggak dengan umur kehamilan. Misalnya 4 bulan, itu sekitar 4 bulan ya atau 16 minggu, berarti harusnya sudah teraba
tegang di atas simfisis ya. Gitu. Tahu ya simfisis? Kemarin kita sudah di atas simfisis itu kan kalau orang Jawa puyuhan gitu ya. Yang puyuhan. Nah, itu tegang di situ. Kalau sekarang mungkin kalau dengan raba perutnya sendiri lunak, tapi kalau terjadi kehamilan, nah di situ ada mulai terasa tegang atau keras. Nah, itu ada balitemennya di situ. Gitu ya. Lalu dicek lagi dua-duanya ibunya gimana, jadinya apakah sehat atau enggak. Karena harusnya naik. Gitu. Ya, dengan Baik Ibu, periksaan. terima kasih. Iya, sama-sama. Oke. Saya lanjutkan dulu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang heartburn atau panas pada perut. Ini terjadi pada trimester kedua kehamilan. Nah, di sini rasanya pada perut itu panas gitu. Untung hati atau di ini ya, di nyeri ulu hati gitu. Nah, ini dirasakan panas, bahkan sampai di tenggorokan. Ya. Jadi ada rasa sensasi terbakar itu sampai di dada sampai di ini. Kemudian terjadi karena adanya aliran balik esofagus ya di esofagus di sini seperti terbakar di area dengan retrosternal. Jadi sampai di daerah sini dada. Kemudian dikarenakan aliran balik asam gastrium, jadi peningkatan asam di gastrik ya gastrik di lambung sampai ke bawah. Jadi rasanya panas di sini. Penyebabnya dikarenakan adanya progesteron yang meningkat, kemudian relaksasi sphincter esofagus di bawah atau LES. Jadi tadi sudah saya sering sampaikan bahwa pada proses kehamilan ini ada perubahan pada sistem pencernaan. Sistem pencernaan terjadi perlambatan pada resepsi dikarenakan otot-otot pada sistem pencernaan itu mengalami relaksasi ya. Jadi semakin lambat gitu untuk menyerap sari-sari makanan, kemudian juga mengalirkan ke tubuhnya juga semakin lambat. Kemudian gerakan dari tonus kekuatan pada gastrointestinal, GI itu gastrointestinal berarti saluran pencernaan itu menurun ya. Kemudian lambungnya juga bergeser. Jadi karena tadi uterusnya meningkat, berat dan distensinya, peregangannya, sehingga akan menggeser dari lambung. Semakin besar kan lambungnya tertekan oleh uterus, gitu. Sehingga akan meningkatkan rasa tidak enak dan asam gastriknya akan meningkat. Saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah stria gravidarum. Ya. Stria gravidarum yaitu yang gambar di sini ini kelihatan ya. Jadi di perut karena semakin distensi atau meregang, ada garis-garis seperti retak-retak ya. Jadi kalau tanah retak itu kan karena kekeringan gitu, seperti itu. Jadi perutnya sudah nggak mulus lagi nanti kalau hamil. Ya ada sih yang mulus banget itu. Tapi karena distensi dari uterus, salah satu yang terjadi ya ini ada garis-garis di perut namanya stria gravidarum. Nanti lihat di ibu hamil. Mbak delok wetengmu Mbak gitu. Seperti ini enggak? Ya, dicek ada enggak gitu. Nah, ini biasanya akan terlihat jelas pada bulan 6 sampai 7 karena semakin besar 8 minggu gitu ya. Nah, dikarenakan arteriol pada tengah terbuka, kemudian ada cabang kapiler yang menyebar. Yang paling jelas ini terlihat dari vena cava superior sekitar mata, kerongkongan gitu ya. Dan tidak jelas penyebabnya kenapa, dimungkinkan karena hormon yang menyebabkan peregangan. Kemudian juga dengan kortikosteroid.
Kalau yang atas, yang ini, yang tengah, garis yang tengah, itu namanya linea nigra. Jadi kalau ibu hamil, kelihatan sekali ini akan semakin menghitam. Linea nigra, kalau negro, orang negro itu kan hitam ya. Nah, linea itu garis. Nah, paling lebih mudah menghafalkan garis di perut yang semakin menghitam itu namanya linea nigra. Tapi kalau yang seperti tanah yang kering kerontang, yang apa ya, tandus gitu, kan mecah-mecah. Nah, namanya stria gravida. Ya, bisa dipahami ya. Jadi gambarnya kalau perutnya ibu hamil itu ya seperti ini. Nanti jangan kaget, ini opo gitu. Ya, namanya stria gravida. Kadang keluar di wajah itu menghitam, hitam-hitam gitu. Namanya kloasma gravida. Jadi ya di sini atau tembong gitu ya, tapi menetap gitu. Namanya kloasma gravida. Dan masih ada katanya kayaknya fatik atau mudah lelah ya, tapi kok hilang ya. Ya, belum ada sebentar. Ya, aduh. Sebenarnya ini halogen. Yaitu mau mudah lelah. Oke, selanjutnya adalah pusing. Ketidaknyamanan yang sering terjadi yaitu pusing. Jadi di sini ibu hamil sering merasakan pusing ya. Jadi jangan dimarahin, kok pusing terus kenapa nggak punya uang gitu. Jadi ibu hamil merasakan pusing itu dikarenakan pengaruh dari faktor hormon. Hormonnya adalah hormon progesteron. Jadi progesteron itu menyebabkan vasodilatasi. Jadi menyebabkan, ini saya bisa nulis di ini enggak ya? Yang annotate itu ya oke. Jadi pusing dikarenakan adanya hormon progesteron. Ini bisa ya. Progesteron. Maaf. Nah, progesteron ini akan menyebabkan vasodilatasi, yaitu pelebaran pada pembuluh darah. Ya. Nah, karena terjadinya vasodilatasi ini, maka akan menyebabkan terjadinya penurunan tekanan darah pada ibu. Sehingga ibu hamil biasanya akan merasakan pusing. Ya, jadi ini ya, kenapa ibu hamil mengalami pusing itu. Terjadi karena faktor dari hormon progesteron yang menyebabkan vasodilatasi, kemudian
vasodilatasi itu adalah pelebaran pada pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya lebar, berarti tekanannya kan semakin rendah. Kalau pembuluhnya sempit atau menyempit, justru tekanannya akan semakin tinggi. Sehingga karena penurunan ini bisa menyebabkan pusing pada ibu hamil. Penanganannya bagaimana? Kalau penanganannya disesuaikan dengan penyebabnya. Jadi kalau penyebabnya karena hormon, ya hilangkan dengan istirahat atau tidur, serta hilangkan faktor stres. Jadi dari psikologisnya. Kemudian kalau karena anemia, jadi anemia berarti karena tadi ya, kekurangan hemoglobin. Kemudian bisa di sini ditandai dengan pemeriksaan pada laboratorium dari HB-nya yang rendah. Nah, kalau anemia berarti kita harus meningkatkan hemoglobinnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan pemberian SF tadi, kemudian juga dengan makan makanan yang mengandung zat besi, kemudian cara pengolahan makanan yang benar ya. Jadi misalnya sudah mencari makanan atau sudah lengkap nih zat gizinya, dari sayuran yang hijau-hijauan juga, kemudian daging dan lain-lain, kacang, kemudian tempe tahu juga. Nah, tapi cara pengolahan sayurannya misalnya memasaknya terlalu matang sampai semuanya hilang zat gizinya. Nah, itu juga kita hanya makan tidak ada zat gizinya. Jadi dari pengolahannya pun harus diperhatikan. Kemudian kalau ibu hamil itu memang fisiologis atau memang wajar terjadi anemia. Ya. Nanti akan dijelaskan. Jadi kalau anemia itu anemia fisiologis pada ibu hamil dikarenakan peningkatan pengenceran darah namanya hemodilusi. Nah, kemudian kalau disebabkan karena hipotensi atau tekanan darah rendah tadi, ya dilakukan dengan cara mengurangi aktivitas atau menghemat energi. Jangan langsung melakukan gerakan mendadak, misalnya langsung duduk terus jongkok gitu ya. Kemudian jongkok langsung berdiri itu juga tidak boleh. Nanti langsung liengan gitu. Pusing. Gitu. Ya, itu untuk yang pusing ya. Ini bisa saya hapus ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Di sini yaitu ternyata mudah lelah atau fatigue. Mudah lelah atau fatigue ya pada awal kehamilan banyak ibu hamil yang mengalami kelelahan. Kok gampang lelah ya? Kemudian kenapa gitu? Secara umum penyebabnya belum diketahui pasti, tapi dimungkinkan karena penurunan drastis pada laju metabolisme dasar pada awal kehamilan. Jadi kan metabolisme itu terjadi, metabolisme itu kan proses alamiah yang terjadi karena kita akan butuh tenaga setiap hari. Nah, dari sari-sari makanan, kemudian yang masuk ke kita kan dilakukan metabolisme baik aerob maupun anaerob ya, yang membutuhkan oksigen maupun yang tidak. Sehingga keluarannya adalah ATP atau adenosin trifosfat kalau secara kimiawinya. Kemudian ATP itu akan diubah menjadi energi bagi kita dan keluarannya adalah asam laktat yang biasanya kita akan merasa pegel-pegel. Nah, di sini laju metabolisme pada ibu hamil yang masih awal itu pun sehingga tenaga atau yang didapatkan dari metabolisme itu juga sedikit ya, sehingga ibu mudah lelah. Selain itu juga dikarenakan adalah hormon progesteron. Hormon progesteron yang memiliki efek salah satunya adalah menyebabkan ibu itu tidur. Nanti akan hilang. Jadi karena dua masalah yang terjadi yaitu karena penurunan dari laju metabolisme dan juga karena hormon progesteron. Nah, bagaimana cara asuhannya?
pengasuhan yang harus kita lakukan pada ibu yang mengalami hal ini yaitu sampaikan bahwa itu memang hal yang normal karena pada awal kehamilan ibu memang mengalami perubahan pada metabolisme yang semakin menurun gitu, Kak. Sehingga tenaganya juga semakin tidak sekuat saat tidak hamil ya. Tetap ada tapi karena semakin lambat gitu. Kemudian nanti akan hilang pada trimester kedua ya, hilang pada TM2 sudah mulai enak nih, pada trimester kedua sudah mulai sehat Bregas. Kemudian cek HB-nya. Kemudian anjurkan untuk tidur pada pada siang hari. Ya, istirahat pada siang hari, tidak hanya tidur ya, istirahat. Istirahat pada siang hari. Kemudian minum lebih banyak ya. Boleh es nggak? Aku ingin minum es, tapi gue yang minum. Boleh nggak? Ya, sebenarnya nanti takutnya kalau minum es hanya semakin besar gitu ya. Ya, banyak mitos terjadi seperti itu kan ya. Dalam kehamilan banyak mitos-mitos yang berkembang di masyarakat karena kita punya tradisi ya. Banyak yang disampaikan oleh orang tua gitu. Kalau ibu hamil nggak boleh makan di tengah pintu, ya nggak boleh duduk di bebatuan, nggak boleh makan ikan yang amis-amis. Itu banyak sekali tradisi yang berkembang di masyarakat karena kita punya nenek moyang gitu. Dan sebenarnya minum es boleh nggak? Minum es itu boleh ya. Yang menyebabkan bayinya besar atau enggak itu glukosanya. Es teh misalnya teh ya. Gulanya kan ada di tehnya ya, ada gula. Jadi boleh minum es misalnya air es di kulkas itu juga boleh. Tapi kan nggak terus-terusan nggak siap malam atau ini. Boleh kalau pengen itu kan boleh. Ya terus tadi minum yang manis-manis, yang misalnya es apa ya sekarang ya, es teh tarik atau es apa gitu yang sekarang booming gitu. Ya yang menyebabkan besarnya janin itu ya karena gula yang terkandung pada kalau kita minum es nggak tawar atau yang es manis, es apa gitu. Ya, gitu. Boleh. Kemudian ya anjurkan untuk olahraga. Ya, atau exercise ini sih. Iya. Atau kita nanti akan latihan senam hamil dengan saya juga. Nah, oke. Kemudian ya, konsumsi makanan yang seimbang. Gitu. Ini untuk mengurangi atau menangani ibu yang mudah lelah atau sakit. Ya. Jadi ibu hamil boleh renang? Boleh. Ya nggak boleh lari-lari. Ya. Jangan. Tapi renang boleh. Justru malah sekarang di spa ibu hamil dilanjutkan dengan renang gitu atau gimnastik, kemudian juga renang pada ibu hamil itu boleh dilakukan hal itu. Kemudian selain itu juga ibu hamil itu akan, ini sudah ditulis di foto aja boleh. Lanjut. Ya, selanjutnya adalah ibu hamil biasanya akan sering mengalami buang air kencing yang berlebihan atau frekuensinya meningkat. Buang air kecil, frekuensi yang meningkat.
Berarti sering ya. Kenapa? Di sini selama kehamilan terjadi perubahan baik anatomi maupun fisiologi pada ibu hamil, yaitu pada sistem perkemian. Jadi mulai usia 7 minggu, ya. 7 minggu itu ukuran ginjal akan bertambah besar, ya, sekitar 1 cm, karena peningkatan pada vaskularisasi. Ya. Ini enggak kerusak. Kemudian juga karena di sini rahim itu akan meningkat, distensi ya, sehingga akan juga karena di samping dari kandung kemih, maka akan menekan pada kandung kemih. Ya, kemudian karena seringnya terjadi ya, selain karena lebih besar juga tertekan karena nempel atau berdampingan dengan uterus, sehingga akan semakin bayinya membesar akan tertekan, semakin pengen pipis. Gimana caranya untuk mengurangi? Yang pertama, senam Kegel. Pernah tahu senam Kegel? Ya, jepit fokus di daerah bawah. Ya, nanti kita lakukan pada saat nanti senam hamil. Kemudian jangan mengajukan, Bu, kurangi minumnya. Nggak boleh. Kurangi minum. Ini nggak boleh ya, tetap aja harus minum yang banyak. Nanti dehidrasi ibunya. Jangan minum nanti pipis terus, nggak boleh. Jadi ibu harus tetap minum yang cukup gitu. Kemudian sarankan ya, teratur BAK. Jangan ditahan. Dan hindari penggunaan pakaian yang ketat. Hindari memakai pakaian yang ketat karena semakin menekan. Ini kira-kira untuk ini sudah saya sudah. Gitu untuk tambahannya. Ada yang mau ditanyakan? Sampai jam berapa ya? Tidak ada pertanyaan yang selanjutnya. Saya yang akan bertanya berarti. Oke, sambil saya kenalan ya. Ini Ismail sudah tidur. Prima Febriani. Mbak Mutiara Sari. Mbak Isma. Mbak Gina Nabila. Di toilet, Bu. Oh, ke toilet. Cuci muka ya. Ini kok 50, siapa yang nggak ada ya? Ya. Jadi 49. Oke. Saya akan bertanya, Mbak Isna Rotul Fitriah.